Saiki mudzakarah masalah 10 awal Dzulhijjah niki nggih. Ya, berhubungan dengan 10 awal Dzulhijjah. Termasuk napa niku Niki ada beberapa hadis masalah nopo menghidupkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi niki untuk bulan Dzulhijjah tidak hanya tarwiyah Arafah saja, tapi lebih luas lagi amalannya dari tanggal 1 sampai minimal 10. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dalam hal poso nih. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 per harinya itu kalau puasa dilipatkan sesuai hadis ini adalah perharinya seperti puasa 1 tahun. Perharinya pahalanya nggih seperti puasa ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisyami sanatin. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Baihaqi, Ibnu Majah. Nah, ada 3 riwayat hadis ini. Mengatakan katanya Pak Jajan doib gitu. Mboten apa-apa. Wong males. Nggih. Tiketnya tinggal ya. Ya terutama niku mulai dari tanggal 1. Mangga sing tanggal 9-nya pahalanya lebih kata. Apa 9? Nggih, 8. Nggih. Satu nih kok, nggih perharinya 1 sampai tanggal 10 kan mboten nang poso. 9, terakhir kan 9. Perharinya seperti puasa 1 tahun dan ibadah malamnya seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Gimana Ustaz? Ulangi. Perharinya seperti puasa 1 tahun. Per malamnya jika kita menghidupkan malamnya dengan tahajud, baca Al-Quran, zikir seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Itu riwayatnya adalah 3. Masa 3 dhaif sedanten. Nggih keranten bulan haji kan. Bulan haji. Napa? Nggih. Perharinya. 89 tarwiyah ini nggih, Ustaz. Nggih lak 8 tarwiyah, 9 Arafah. Nggih. Dan termasuk amalan yang paling disukai oleh Allah, amal pada hari tersebut. Paling utama, ma min ayamin ahabba ilallah ayat abada fiha min asyri Dzulhijjah. Tidaklah satu hari yang lebih dicintai oleh Allah ketika dia ibadah, yaitu ketika dia ibadah pada 10 awal Dzulhijjah. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Mulai dari tanggal 1 niko, niki tanggal pinten niki? 7. Niki 7. Nah, nggih, intine benjing kalih napa? Ahad kalih Senin. Nggih, double berarti Senin kalih amal Arafah. Nggih. Berarti benjing, intine kan benjing. Tanggal 89 pahalanya 1 tahun ibadah. Kalau sing 9 sing 8 dihapus dosa setahun. Lak sing 9 niki riyen sing 9 menghapus dosa 2 tahun. Yukafirosan al-madiyah wal baqiyah. Tahun nggih yang 9 Arafah. Berarti kalau 89 3 tahun.
Nggih. Wah rugi ya kalau nggak puasa ya. Benjing terutama. Banget ya. Yang tarwiyahnya 1 tahun, yang arafahnya dihapus yukafiru sana al maudiyah wal baqiyah, hadis riwayat Muslim nih. Menghapus dosa yang telah lalu kemarin dan yang akan yang sekarang, tahun sekarang dan yang kemarin 2 tahun. Yang mana? Yang arafah benjing Senin berarti 2 tahun, yaitu tahun yang kemarin dan tahun sekarang ini gitu. Yang sekarang ini yang akan datang ya besoknya itu. Kami mereview. Nggih. Pahala puasa 1 hari pada tanggal 1 sampai 9 itu dibalas setiap harinya sama dengan puasa 1 tahun. Nggih. Kemudian amalan malamnya menghidupkan malam-malam Nggih. 1 sampai 9 itu sampai Nggih. 10 itu dinilai sama dengan amalan malam Lailatul Qadar. Nggih. Kemudian tanggal 8 itu menghapuskan dosa tahun yang lalu. 1 tahun. 1 tahun yang lalu. Yang tanggal 9 atau Arafah Nggih. menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. tahun yang akan datang. Nggih. Padahal belum melakukan ya. Bisa diampuni. Nggih. Enak ya. Nggih. Jenenge Allah Maha niku kan saged kemawon. Maha. Mumpun dibandingane kalih kita makhluk. Tapi izin Ustaz, Nggih. tafsiran diampuni ke depan dijauhkan dari perbuatan dosa. Ah, itu. Nggih, nggih. Bukan langsung diampuni dong. Nggih. Itu dijaga Nggih, sama Allah. dijaga. Dijaga. Itu yang saya Dijaga. dengar lagi. Iya Ustaz ya? Nggih, nggih. Dijaga. Allah Akbar. Dijaga dosa yang akan datang. Yang kemarin kan diampuni, yang akan datang kan dijaga supaya tidak berbuat dosa sama tahun yang akan datang. Wah, tambah meleh, masya Allah. Ini kan setiap double ketika baca Al-Quran begitu juga. Nanti malam diundang ketika beli Polres. Lah, iya. Ikan miti. Iya. Enggak boleh kok. Oh, itu sudah dengan malaikat didengarkan. Paling berat. Ikutin aja, tapi tetap istiqomah. Kemudian untuk amalan malam, apakah ada tuntunan untuk melaksanakan amalan tertentu? Nah, niki wonten nggih amalane wonten membaca riwayat Tirmidzi niki. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini anu Arafah niki. Terutama Arafah malam Senin niki. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak-banyaknya. Nggih. Itu malam Arafah. Nggih, malam Arafah. Kalau selain Arafah memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir. 10 awal. Mengke berarti tarwiyah. Tarwiyah, tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Kalau sing Arafah wow, la ilaha illallah wa la syarikalah. Tarwiyah besok puasa tarwiyah. Nggih, tahmid, takbir, tahlil, tasbih malamnya. Nggih, mboten hanya malam, selama 24 jam. Kalih ngelamun-ngelamun, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Termasuk nalikane ningali kambing. Nah, niko suara niko langsung takbir. Oh, Oh, takbir ya? nggih, sunah, nggih. Nah, sunah ketika mendengarkan yaro sayan melihat sesuatu dari binatang ya, binatang korban. Takbir. Melihat kambing berjalan, sapi berjalan langsung takbir. Atau mendengarkan suaranya, mendengar suaranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi itu infiradi buat tentang masjid mungkin awas sengaja kambingin yang masjid di samping masjid terus takbir terus, mungkin jadi ini infiradi mawon, ini infiradi.
Infiradi tidak berjamaah. Infiradi ketika melihat, mendengarkan suaranya itu. Iku ketikane Ibnu Abbas lan Imam Syafi'i. Untuk sholat-sholat yang mulai ada sholat khusus. Mboten. Mutlak mawon, tahajud sebanyak-banyaknya. Mboten angsal salat malam Arafah, mboten usah. Yus empun umum mawon salat tahajud malam Arafah, salat tahajud malam tarwiyah mengke dalu. Begitu juga ya terutama dalune nggih mengke dalu. Ah niki Kanzul Umal, man ahyal layali arba wajib lahul jannah. Barang siapa menghidupkan 4 malam, maka wajib baginya surga. Malam tarwiyah mungkin dulu, itikaf, malam Arafah besoknya, malam hari raya kurban besoknya lagi, dan malam hari Idul Fitri. Nggih, Adha kan 4 tadi. Tarwiyah, Arafah, Fitri, Adha, 4 malam. Nah, nanti malam itikaf full. Malam Senin begitu juga, malam Selasa takbir. Riyoyo. Nggih, minimal Isya kali subuh. Kali nggih dilengkapi lah. Malam itikaf anunya apa namanya? Dalilnya apa? Itikaf mutlak. Itikaf nggih, artinya malam nanti itikaf, besok itikaf niku arane dalilnya. Kalau itikaf berarti dalil mutlak mawon. Kelas ini kan menghidupkan malam. Kanzul Umal kita dalam Kanzul Umal. Kanzul Umal. Dalam kitab Kanzul Umal. Nggih, menghidupkan malam 4. Menghidupkan malam 4 wajib baginya surga. Niate mboten tilem, niate nggih ibadah ketiduran mboten. Mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Etikaf awal niat. Nah, awal niat etikaf nggih. Niat etikaf, mboten tilem, etikaf. Ati niku sing bedakaken. Menghidupkan malam itikaf di masjid dijamin surga insyaallah. Nggih, 4 malam tadi itu. Yang 2 malam apa lagi? Nanti malam, besok malam. Hari Adha sama Fitri. Idul Adha malamnya. Idul Fitri. Nggih. Fitri kan sudah lewat. Nggih, maksudnya kan ini kan fadilah tersendiri menghidupkan 4 malam. Nanti masih ada 3 malam. Digabung. Insyaallah Pak Abu diundang di Masjid Polres. Saya diundang di sini. Terakhir. Allah Akbar. Itikaf niku masjid nggih, senes musala lho. Masjid. Kami di Pak masjid. Nggih, masjid. Lah musala mangke tidak menghidupkan itikaf tapi menghidupkan malamnya. Saya di sana. Soalnya sana ada program. Kalau mereka ini kan walaupun musola nanti dapatnya bukan itikaf Pak, dapatnya menghidupkan malamnya. Ini kan walaupun di rumah menghidupkan malam juga dapat fadilah niku wau. Yang bayarnya Gus Bet kemarin. Nggih, seperti. Bahwa untuk tanggal 1 sampai 8 itu bernilai sama dengan 1000 hari. Untuk tanggal 9 itu nilainya sama dengan ibadah selama 10 tapi yang 1 tahun. 1000 hari 10.000 hari. Nggih, itu kan dereng anu kula dereng. Nggih, insyaallah wonten. Beribadah pada tanggal 1 sampai tanggal 8 itu nilainya sama dengan ibadah selama tiap harinya 1000 hari. Nggih. Kalau khusus tanggal 9 itu 10.000 hari. Tambah banyak. Nggih. Memang hari besar keriyoyane tiyang Islam. Itu disampaikan khairul ayam, hari-hari yang terbaik itu bulan Ramadan.
tapi disebut Nggih, nggih. 10 hari. Nggih. Tapi kalau khairul lail, malam yang terbaik itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ah, nggih. Nggih. Allah, Jadi nggih. di rumah juga boleh Ustaz. Niki Pak dapat pahala menghidupkan malamnya, bukan itikaf. Maksudnya Istrikaf maksudnya. ya boleh, maksudnya istrikaf malamnya tahajud, witir, apa jenenge? Istrikaf. Tanya, Oke. sama Zulhijjah ini dengan istri kumpul boleh tidak? Betul apa? Boleh. Boleh. Istrikaf boleh. Kecuali waktu malamnya hari raya makruh. Malam hari raya makruh. Malam hari raya mawon, Fitri sama Adha. Malam nanti siang boleh. Nggih. Asal kumpulan. Siang kan puasa. Saya di sana, saya di sini. Ukuran nggak apa-apa, nek kasur mau siji. Dia ngomong gitu. Cilik ya, perkara nanti bangun misalnya ya salah dhewe. Itu manusia. Manusia. Nggih. Aslok ya. Seakan aslok. Aslot apa aslot? Aslot. Pakai jamu loh Pak. Boleh, terus niki untuk Videonya kambing. terus terutama niki untuk hari Arafah, menjaga telinganya, matanya, hatinya dari kemaksiatan. Man hafadha lisanahu, barang siapa menjaga lisannya, matanya, pendengarannya pada hari Arafah, maka diampuni dosanya sampai Arafah yang akan datang. Setahun berarti dijaga oleh Allah berarti. Nggih. Berarti harus Nah, poso ngebleng. Arafah poso ngebleng. Nggih. jangan ganggu masuk kamar. Nggih. Khusus ngebleng hari Arafah insyaallah dijaga sampai Arafah yang akan datang. Kan termasuk di mustajab to niku Arafah niku, terutama sore ini. Sore Arafah doa mustajab. Nggih. Ya, betul diwakil rasa hiburan enggak. Nggih. Nah, libur saya apa ini? Dinten niku Arafah ya Allah. Poso katanya apa ya? Lah sing hati mboten mati niku anu, hari raya niku. Hari raya Idul Fitri Adha. Insyaallah hatinya tidak akan mati, maksudnya gampang mendapatkan hidayah. Dinasihati gampang. Malamnya takbir, amalan-amalan. Malam ini berarti tikapnya. Nggih. Ya, siangnya amali apa? Daftari. Siang daftari malamnya tinggal. Sekarang udah ganti dan sekarang bukan musola tempat saya jadi masjid. Oh, sekarang jadi masjid. Alhamdulillah. Itu harus dirayakan itu. Lewat itu. Syukuran maksudnya itu. Lewat itu. Sudah. Hah? Sudah. Kami. Kok saya nggak mau? Lama ada teman yang menjadi saksi. Saksi itu perlu. Kasar. Kasar apa? Ayam kamu ya. Diundang khusus. Harus Amali. diulangi lagi. Kasar. Kalau muncul nuntut pindu. Nuntut pindu kasar. Sebetulnya lagi. Ya sebagai aslok saya mengikuti. Ustaz, Nggih. masjid namanya masjid walaupun ini tidak digunakan sholat sholat Jumat tetap masjid. Tetap masjid, nggih. Lupa karena Nggih. Madinah. untung ikut amali sampean. Nah, rawis blas musuh. Lah sian ate diwakafne dereng. Dereng waktu dulu diwakafkan apa dereng? Waktu musala. Oh, berarti saged. Bu, Yang- kalau udah diwakafkan untuk musola nggak bisa. Mboten asal, enggak boleh. Enggak boleh dirubah. Kalau tanah fasilitas umum, Ustaz, Maksudnya apa? ini musola karena sudah dibesarkan dijadikan nama masjid boleh.
Fasilitas umum musolanya. Iya, awalnya. Yang bikin berarti Masyarakat. Orang desa. berarti kan belum wakaf nih gue. Boleh berarti. Boleh. Belum. Maksudnya merubah makna, merubah napa? Kalau wakafnya untuk musola tidak boleh. Nah, mboten saged niku wakaf musala Wakaf boleh dirubah. boleh. Nah, nggih. Wakaf musala tidak boleh dirubah jadi masjid. Kalau musola biasa boleh dirubah jadi masjid. Loh, kalau itu pemilik tanah pengembang, ya tak kayak fasilitas bangunan, Boleh berarti niku. itu namanya. Yang penting mboten diwakaf nih, mboten diwakaf nih. Tapi kalau pengembang bilang, ya tak ini fasilitas gunung musola, dia bahasa ini nggak paham antara musola masjid, tapi nyeletuknya musola. Nggih musola berarti. Dia kan mungkin nggak paham kan, langsung nyeletuknya. Oh sih kita gawe bangun apa namanya fasilitas umum untuk musola, padahal nggak paham ini antara musola dan masjid yang ngerti. Nggih. Nggih musola. Musolanya kan maksudnya tiang kampung kan kecil ngoten to. Dan tidak untuk Jumatan, umumnya kan ngoten pemahamannya tiang kampung. Berarti nggak apa-apa, boleh aja. Dirubah berarti boleh, sepakat orang kampung. Kalau memang masjid pemberian pengembang boleh. Yang nggak boleh perorangan saja. Milik saya punya tanah perorangan, kita wakaf kok musola itu nggak boleh. Ya, nggak boleh nih. Dirubah nggak boleh. Sudah diwakafkan musola satu orang terus dirubah mboten Kecuali hibah. Nah, hibah boleh dirubah. Bon. Terus saniki salat hari raya, mudzakarah salat hari raya. Berhubungan itu. Hukum salat hari raya adalah sunnah muakkad. Pendapat yang kuat, pendapat yang lemah fardu kifayah. Sunnah muakkad ada yang mengatakan fardu kifayah. Disunahkan selain yang haji, disunahkan berjamaah. Kalau waktu haji nggak ada istilah sholat hari raya. Teman-teman. Kenapa itu Ustaz? Ya kalau ketua itu kan dia punya amalan sendiri. Kenapa amalannya? Bukan wukuf tanggal 10 napa? Napa? War jumroh. Ini pun niku amalannya sing paling saya niku. Nggih. Kalau seandainya wa yusannu li ghairi hujjat di Mina. Ayusolli jama'atan. Kalau selain orang haji sunahnya jamaah, atau kalau waktu napa haji boleh seandainya piyambake sendiri sholat Id boleh mboten napa. Tapi nanti enggak ada khutbahnya. Ya, nggih niki. Kangge tiyang haji seandainya dia sholat Id boleh tapi sendiri. Boleh. Oh, di sini di Mina tanggal 10 nggih? Di Mina. Berarti di Mina dia sholat sendiri. Betul saat berjamaah sholat sendiri boleh. Untuk yang tidak haji sunahnya berjamaah. Boleh saged. Lah PPKM terus pundi? Nggih pun pribadi mawon prodi. Kalau memang aturan pemerintah mboten asal salat, nggih pun berarti salat sendiri di nggih dengan anak istrinya mawon. Tanpa khotbah mboten napa-napa. Salat mawon sama anak istrine di dalam. Khotbah itu namanya gentir. Minimal 3 boleh khotbah. Imamnya 1, makmumnya 2, khotbah boleh. Wekdalin apa salat Id nggih menika mulai munculnya matahari sampai tergelincir waktunya. Tapi yang paling sae sampai naik matahari seukuran 1 tombak yang paling sae. Tapi seandainya subuh wepet langsung salat Id mboten napa-napa sah. Sampai zawal berarti duhur, medal duhur niku terakhir. Ukuran 1 tumbak itu relatif jam berapa? Ini ku Isra niku. Isra, suruk. Nggih, Isra. Kira-kira.
90 90 menit. 90 niku termasuk pun dilebihkan. 90. Jam 6 lewat. 90 menit setelah subuh. Nggih, itu sudah dilebihkan itu. Dari masuknya waktu subuh, adzan pertama waktu subuh. Niku sing paling sae. Serok niku. 90 itu sudah dilebihkan tadi. Nggih, pun dilebihkan niku. Bakal atem kalender waktu istilah syuruk. Syuruk niku lebih awal niku. Niku Tambah 20. kan kurang meleh. Dikurangi. Nggih. Syuruk pas matahari muncul. Katanya nggak boleh waktu. Lah makanya niku perbedaan pendapat ulama. Memang dalam madzhab Syafi'i isyraq niku mboten wonten. Dalam madzhab Syafi'i istilah isyraq itu enggak ada. Hanafi itu istilahnya. Nah, kalau kita Syafi'i duha awal namanya. Suruk tulu apa? Suruk tuluk. Kalau tulu habis waktu subuh. Nggih, sama suruk tuluk niku habis waktu subuh. Matahari muncul. Tapi belum nggih, terbit tapi belum sampai satu tombak. Untuk menuju ke Isra tambah berapa menit dari tulu itu? Aslinya tuluk niku pun sudah masuk isyraq boleh untuk pakai pendapat yang itu, pakai pendapat isyraq itu ya pas matahari terbit itu, pas habisnya subuh itu. Pendapat pertama, pendapat yang kedua naik setelah satu tombak 90 menit dari waktu subuh. Kalau syuruk tuluk itu di kalender lebih awal daripada isyraq yang bermakna satu tombak. Ya, teman-teman kan ditambah tuh ada 10 menit dari waktu tulu tadi. Titit selesai waktu subuh tambah 10 menit, 15 menit, 20 menit. Nggih. Lah kalau dereng ningali tuluk dengan subuh itu berapa menit? Tapi itu saat ini tuluk niku saged salat isyraq niku saged. Saged tuluk isyraq niku apa syuruk lah teng kalender niku saged pun isyraq. Pakai pendapat yang mengatakan isyraq ya itu. Ada yang nambah 15, ada yang Menambah 10, 15. Kantun pundi sing awal boleh, kalender syuruk langsung isyraq boleh, atau nanti 10 menit lagi juga boleh. Ada dua pendapat seperti itu. Suruk tulu. Kok ada Kita suruk? kan katanya Indonesia itu lebih banyak Imam Syafi'inya. Nggih. Artinya kalau itu nggak ada sebetulnya. Nggih. Artinya adanya dua awal tok. Tapi boleh ngikuti itu nggak betul nopo-nopo, cuma beda istilah aja. Cuma beda istilah. Ada istilah duha awal. Maksud duha awal menurut Hanafi namanya isyraq. Tapi kita penamaannya namanya isyraq seringnya. Walaupun yang asli difatwakan duha awal dalam madzhab Syafi'i. Tapi ketika namanya pakai Hanafi isyraq boleh, nggak apa-apa. Ustaz, dua awal dengan Isra sama fadilahnya. Sama. Ini satu kali memang duha awal itu isyraq niku. Nggih, bahasanya aja. Kalau sudah dua awal nggak ada duha lagi. Wonten duha sani duha biasa niku jam 8 jam 09.00. Berarti dua kali duha. Duha awal ke isyraq niku. Bahasanya B. Isra bahasa. Sama dengan dua awal. Isyraq Hanafi. Dua awal. Sudah dua awal. Nanti siang dan sudah dua lagi. Ya. Boleh. Nambah. Double, paling double. itu witir awal. Nggih. Witir awal. Isra tadi Hanafi. Hanafi aslinya nggih. Kalau kita dua awal. Duha awal. Dua awal namanya. Nggih. Bahasanya aja. Bahasanya aja. Tapi janji haji sama Allah sempurna itu Nggih niku, nggih isyraq niku nggih. Tapi syaratnya niku mboten bicara dunia terus full amalane. Duduk di situ. Walaupun musyawarah atau masjid lenggah, terus apa? Duduk di masjid di lokasi, mboten ngobrol dunia. Ustaz, yang dimaksud duduk itu duduk dalam amal. Kalau teman-teman kan musyawarah, khidmat lagi, dari baru Isra baru sholat, ini gimana nih? Nggih. Sing penting masih lingkup amalan, musyawarah kan masih amalan. Bela ngopi ini ngobrol niku lha niku kelihatannya wis rada berkurang niku. ihram kopi adalah Nah, berarti setelah musyawarah dipaskan isra nembe isra ngopi ben mboten khawatir ical pahalane niku. kopi nggak boleh habis. Mobilnya boleh ngomong. Sekalian mikir, Nggih. mikir yasinan. Yasinan terus ngaji.
sampai waktu Isra itu masih Masih tau kan amalan itu sudah masih amalan. Walaupun Nggih. duduknya pindah. Walaupun pindah, yang penting dalam satu masjid dan belum niat untuk meninggalkan dan tidak ada amalan yang lalai. kalau dia pulang wudhu itu dari mana? Wudhu kan keperluan, betul napa-napa, nggih keperluan hajat, betul ganggu lah. 1, 2 betul ganggu. Nggih. Nggih langsung lenggah teng musyawarah. Saya kemarin diprotes saya kemarin kan biasanya juga ini pindah ke sana padahal amalan juga. Udah nggak bisa diterima itu harusnya beban dulu itu. Aku ya yang manut aja dari tahun ya. Tempat imaman itu saya sampai sekarang gitu. Itu dalilnya saklek soalnya. Jadi, wah itu bocah kita kandani paham. Jadi Kalimatnya kan memang belum berubah dari tempat duduknya. memang saya dirasani dia, kok kemudian kok pindah tempat ini kan gitu. Padahal saya ngaji di situ. Akhirnya saya hargai juga. Balik lagi saya duduk situ sampai di sana. Nggak saya tinggalkan itu. Sampai sekarang izin Ustaz. Dalilnya katanya ada dalil mengatakan sebelum dia meninggalkan tempatnya. Kayaknya ada dalil yang mengatakan Iya. Nggih tempatnya nggih memang nggih. Makanya saya tanyakan tadi. Tempatnya niku wau tidak niat untuk meninggalkan ngomong donyo, memutus bicara bisnis berarti bermutus. Yang penting kan masih lokasi masjid dan tidak niat keluar amalan-amalan bangkong berarti termasuk memutuskan nih tidur. Duduk itu masih dalam tanda kutip. Nggih, amalan. Makanya bisa luas. Nggih bisa luas. Jadi Yang penting dalam tempat amalan. itu terus gitu. Nggih. karena kita kena angin masuk angin gitu. Eh? Loh, iya toh. Lah ya nenek omah ya gak iso isra to. Rian niku kalau dereng kalau lafate kesupen kula niku teng masjid napa setelah salat subuh. Hadisnya niku. Ya di masjid, rumah di sini. Istri gimana dah? Makanya kalau hadisnya dereng anu kalau sik lali kalau hadisnya. Niku salat subuh napa berjamaah subuh ngoten. Ditinggal iri hadisnya makanya niku Untuk istri. nggih masa istri gak pada dapat Isra kalau di amalan di rumah full. Suami isra, istri dapat pahala. Nggih, dapat itu. Itu udah jelas. Paling mudah Itu itu jelas, paling nggih. mudah. Ikut suami selesai. Kalau istri DRS di rumah saja. Pikir habis sholat itu kan ada hadis mengatakan barang siapa setelah sholat tidak bergerak dari Nggih, nggih. kemudian baca ada La ilallah, nggih. Nah, maka akan diampuni dosa-dosanya. nggih. Terus ada lagi yang biasa kita baca subhanallah, alhamdulillah sama Nggih. itu 39 kali kemudian ditambah la ilaha illallah sekali itu akan diampuni meskipun dosa dilautan itu kan ada itu. Nggih, nggih. Nah, sujud terus Game kok nggih lan niku kan cuma 10 aja. Posisi setelah komat niku nggih. Pas ngeten tak komat apa salame berarti ngeten iki. 10 baru berubah. Nah, maghrib kali subuh ya akan dijaga dari godaan setan, dikawal 70 malaikat nggih. Ini harus seperti ini posisinya. Jaga betul tuh. Nggih. Jadi waktu salamnya itu nopo? Tinggal waktu salamnya apa? Niku sempurnane tapi seandainya berubah ya berharap tetap dapat. Karena kan kadang kan ribet. Ya harus berubah. Nggih insyaallah berharap tetap dapat. Tapi sempurnane iki wow, sempurnane nggih posisinya ketika salam itu apa? Dan istiqomah gak lali. Saya lali Nggih. istiqomah. Kadang di Nah. tapi lali itu diampuni mas. Jangan lupa itu jangan mengangan hadis yang lain. Jangan mengurai kemurahan Allah lah. Allah itu murah sekali, royal. Yang penting tidak sirik. Allah kok dibatasi sekali Oh. berani sekali kita ya. Allah Akbar takbir. Terus sholat id sing paling sae dikerjakan di masjid ketika masjidnya luas. Kalau masjidnya kecil yang paling baik di lapangan. Ngoten. Oh, tergantung. Masjidnya. Masjidnya luas di masjid.
Kalau sempit baru sempit itu dalam arti tidak bisa nopo menampung jamaah sampai ke parkir nggih. Mungkin karena ini udah bangunan nggak bisa lagi, itu baru lebih bagus di lapangan. Tapi kalau masih bisa di jalan raya, tetap di masjid terus merambat ke jalan raya ke lapangan gitu maksudnya. Lebih baik di situ. Nah, Semua kitanya mulai dari sholat sampai khutbah itu urut-urutannya begini. maksudnya Bang? Urut-urutan kegiatan sholat itu. Oh, ini insyaallah. Nggih. Kemudian disunahkan sebelum berangkat mandi. Mandinya mulai kapan? Sunai. Dalu. Subuh. Dalu. Maghrib dereng saged, dalu setengah malam. Jam 12. Nah, sudah boleh. 12 malam sudah boleh. Malam takbir itu nggih. Malam takbirnya 12, boleh. Nah, sunnah sebelum sholat id. Nggih, mandi. Malam. Mulai waktunya mulai setengah malam. Namanya mandi apa? Ya mandi sunnah. Mandi sunnah hari raya. Mandi sunnah hari raya. Boten. Mandi wajib. Tapi di awal kita sanu itu. Makro. Jangan dengan makro. Dengan makro malah nggak mandi. Tapi sing paling saya ketika mau berangkat. Yang paling bagus ketika mau berangkat. 12 malam. Yang paling bagus sebelum berangkat. Sebelum berangkat mana, Sir? Ke sholat ke tempat id. Yang paling bagus setelah sholat subuh pulang mandi baru berangkat. Yang paling bagus. Nah, maksudnya mulai boleh mandinya. Kalau Jumat mulainya kapan bolehnya? Enggak, kalau Jumat setelah pagi subuh. Habis subuh. Habis subuh mandi Jumat. Tapi yang paling bagus sebelum berangkat. Sami niatnya tadi niat mandi sunnah hari raya. Termasuk Jumat juga hanya lafadznya saja. Nggih. Niat sunnah mandi Jumat kata mawon. Pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bebas. Bebas. Boleh. Saya kan asli Jawa. Malam Jumat itu mandinya habis subuh, nanti kita kehilangan amalan sholat Isra. Isra riyen. Isra dulu. Oh iya. Udah waktunya sholat. Ya kan sholatnya jam 7 udah setengah 7. Ya biasanya tengah 7. Isra kan tengah 6. Jadi setelah Isra berarti, setelah Isra baru pulang mandi. Isra kan sekarang kan kurang lebih setengah 6 lah. Nggih. Riyen. Adzan subuh jam tengah 5 jadi nggih. Tengah 5 90 menit berarti jam 6. Ya langsung. Itu pendapat yang tadi yang pakai tuluk kan lebih awal itu. Nah, nggih. Suruk bisa yang suruk nggih. Terus begitu juga motong rambut, motong kuku. Enggak. Boten disunahkan itu, kecuali yang akan korban nggih. Maksudnya ini untuk yang tidak korban, sunah potong rambut, yang panjang rambutnya, potong kuku, potong kumis. Ini yang nggak korban. Yang tidak korban. Kalau korban makruh. Kalau mau korban makruh potong rambut, kuku mulai dari tanggal 1. Mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah makruh mencukur-cukur. Nunggu mengke bakdo nyembelih. Nunggu itu cukur. Boleh breng motongi breng. Breng ini apa? Breng itu bulu yang di jalan hidung. Kalau mos ini makanya ini breng mos. Breng itu di jalan hidung. Kalau breng niku dicukur, kena dicabut deh. Sunai dicukur. Kumis niku ditipisne mboten dikerek, disisakan ngeten iki. Dicukur, ditipiskan.
Bagaimana Ustaz? Dicukur habis apa disisakan? Disisakan. Disisakan? Nggih, madzhab Syafi'i disisakan. Oh, bukan dihabiskan. Mboten. Ada gitu. Tandane laki-laki itu dua, kumis sama jenggot. Kumisnya panjangkan dalam Islam, kumisnya ditipiskan. Kecuali Hanafi ya. Kalau Hanafi habis cukur habis. Oh, tapi Hanafi. Orang kita Hanafi. kumisnya dicukur. jenggotnya panjang. Bisa habis, bisa nggak habis. Mboten, ditipiskan. Hadis ini ku dirapikan sekiranya mboten nglewati bibir. Tipis. Pakai menyawangi, jelas ya, pakai menyawangi. Kemudian disunahkan makan kalau hari raya Adha setelah sholat Id makannya. Kalau Fitri sebelum berangkat. Oh iya. Makan setelah sholat. Nggih, Adha setelah sholat. Yang paling bagus kurma ganjil. Mangan selingkur warna. Menyediakan kurma. Kan biasanya kan wonten selamatan atau ba'da sholat lah niku cocok. Ambengan selamatan ba'da sholat Id teng masjid. Nah niku sing paling saya kan pas ba'da sholat langsung ambengan makan-makan. Disunahkan berangkat pagi-pagi setelah fajar. Ba'da sholat subuh dan cepat berangkat ke masjid awal, kecuali imam jelas ya mendekati naiknya. Sunai melampah niki. Sunai melampah ke sholat Id tidak berkendara. Nggih, sama dengan kendaraan Jumat. Kecuali ada udzur seperti sakit, tua, lemah, nggak mampu, maka boleh berkendara. Nggih. Kemudian Dari 1 kilo. oh lebih bagus. Iya. Kulo nang dadi bakul ini ngomong. 1 kilo. Kita itu jamaah. 1 kilo lewat. Sunahnya pakai baju yang baru, buatan baru. Nggih. Jumat putih, hari raya baru. Oh, kalau korek gue no. Nggih. Saya baru kan? Nggih, hari raya baru. Bukan. Oh, bukan. Tapi putih. Nah, boleh juga baru putih lebih bagus, baru putih lebih bagus. Nggih. Nggih, baru putih. Ustaz, kategori baru itu baru beli dipakai atau mungkin baru dipakai sekali masih baru? Nggih baru, ya baru belum Belum dipakai. dipakai. Baru ngutang ini. Yang hari raya harus beli baru. Nggih. Atau mungkin cuma hari raya tok atau masuk baru juga. Hari raya pakai tok, hari raya Fitri sekali pakai masuk ke lemari, nanti pakai lagi masuk baru juga kan itu. Nggih kan baru. Iya itu. Baru ngambil dari rumah. Kan baru diakalin nek. Wes baru ya baru. Diakalin nggak sing murah. Temuli semuanya disunahkan datang, sampai perempuan yang haid pun juga disunahkan datang. Tapi nanti nggak sholat di nonton teng masjid di luar kalau yang haid. PPKM. Mboten toh, mboten. Haidnya kan nanti apa orang haid wudu nggak dianggap, wis mandi mawon lah, mandi aja. Mandi bersih berangkat sama. Tapi istri di sini apa perempuan yang boleh berangkat yang tidak suka bergaya ya. Untuk dengarkan khutbah aja itu. Nggih. Boten kan. Di luar masjid ya, di luar masjid. Di luar masjid nggih. Yang lain. Yang haid di luar masjid. Di luar lokasi masjid. Dan perempuan yang tidak suka gaya. Nah, yang genit enggak berias, berarti datangnya itu dengan baju-baju yang tidak menantang. Nah, enggak boleh perempuan pakai baju baru, baju hitam. Nah, sing mboten menggoda laki-laki jahat.
dan tidak pakai minyak wangi, tidak pakai minyak. Minyak tawon. Kenapa? Pakai perhiasan pakai. Berarti termasuk nggak usah dipakai, genit berarti ini. Tapi ada yang protes Ustaz. Untuk wanita-wanita, masa nggak boleh pakai minyak wangi, itu nggak bener gitu. Gimana cara- Memang mujadahnya perempuan seperti itu, kan mujadahnya laki sama perempuan beda. Jamali. Mas kasih minyak tawon. Boleh pakai minyak wangi, tapi perempuan minyak wangi yang tidak nyengat, betul menyengat. Maksudnya baunya itu kalau lewat tidak sampai apa? Sampai berterbangan. Si lembut minyak ini perempuan itu minyaknya warnanya kuat, nah, warnanya kuat tapi rasanya tidak menyengat. Kalau laki-laki warnanya bening tapi baunya menyengat, sebaliknya. Gini apa nih sing ketahui sih yang tidak lewat tidak tercium oleh laki-laki. Nah, apa nih? Laki-laki hajar jahanam. Kenapa? Minyak wangi hajar jahanam. Ini itu minyak wangi cap tawon. Nah, oleh itu. Yeah. Begitu juga anak-anak kecil dihadirkan juga yang sudah tamyiz. Tamyiz itu umur 7 tahunan ya. Itu yang kecil ya tenggriya mawon kalau bisa. Sholatnya adalah jelas 2 rakaat ya, 2 rakaat. Rakaat pertama takbir berapa kali? 7 kali. Selain takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram. 8 sama tadi. Nggih, nggih. Di antara salah takbir maca napa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar. Nah. Takbir yang kedua berapa kali takbir? 5. Selain takbir bangun dari sujud. Pinter-pinter lulus gitu guys. Yeah. Kemudian ngangkat Allah Akbar. Nah, ketika biasanya seperti biasa Allah Akbar ngangkat. Terus diginikan diletakkan di dada biasa nih. Lah kalau terlewat lupa terus pundi? Mbon terlewat pun udah sah mawon kan sunah mawon niku. Enggak dinolong. Mboten usah. Tapi ada pendapat kaul qadim, kaul dahulu Imam Syafi'i yaitu selagi belum salam boleh diqodho. Nanti walaupun tengah-tengah Fatihah maka langsung qodho takbir, kemudian Fatihahnya diulangi lagi. Tapi bingung lah jamaah. Kita pakai pendapat yang jadid, kalau jadid yang ketika lupa sudah Fatihah terus mawon. Makanya makmumnya bingung nanti. Sujud sahwi riyen. Boten. Tidak disunah sujud sahwi. Nah, termasuk sunah hayat niki nggih. Sunnah abad. Sunnah hayat bukan abad. Tidak disunahkan sujud sahwi. Ada yang mengatakan di qodho, niki ada 2 pendapat ulama, di qodho di rakaat kedua ditambahi berarti dan 7 tambah 5 pinten? 12. Oh anjing. Kalau lupanya rakaat kedua Ustaz. Kalau lupanya rakaat yang kedua. Nggih pun berarti Selesai. habis pun. Mboten usah, makmumnya mboten bingung pun. Terus sunahnya setelah Fatihah baca surat Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, Qaf dengan iqtarabatis saah wa saqal qamar. Iqtarabat ini panjang. Qaf sama iqtarabat. Kopi apa? Atau kalau pengen pendek Sabbihisma rabbikal a'la. Sabihis dengan apa? Dengan hal ataka al-ghasiyah. Kalau orang masbuk
dia datang sudah dapat rakaat yang kedua. Wis sama. Nambah. Sempurna rakaatnya kayak takbir. Iya sama, takbirnya sendiri berarti. Sama, takbir yang kedua berarti 5, nggih. Biasa. Takbir 5 sama aja. Berarti yang pertama tadi kan dia sudah yang kedua dia ikut 5. Dia takbir yang Ya 5. Yang pertama kan ikut imam, wajib. enggak apa-apa itu. Yo harus, nggak boleh lebih. Lebih batal nanti. Paling enak. Lebih batal betul. Betul lah, lebih betul batal. Nggih. Mulai ae. Kalau telat boleh. Kakek menikah. Tumuli setelah sholat disunahkan khutbah 2 kali. Dalam rukun-rukunnya dan sunah-sunahnya. Kalau syaratnya tidak, maka seandainya duduk di antara 2 sujud, betul duduk, betul apa-apa. Suci tidak wajib, nutup aurat tidak wajib, itu sunnah ini. Bar sholat, kemudian khutbahnya pakai celana pendek, nggak apa-apa. Boleh tapi Nggak ada Mas. nggak pantas, wagu. Nggih. Yang wajib bahasa Arab dengan laki-laki. Harus laki-laki dengan bahasa Arab. Rukunnya ini kemauan ya, rukunnya. Kalau diterjemahkan Indonesia nggak apa-apa. Yang rukunnya wajib Arab. Tapi kalau terjemahnya Indonesia boleh. Ini apa? Apa? Yang ini apa? Khutbah 2. Khutbah 2 kali niku. Kan kalau sholat Jumat kan di antara 2 khutbah ada duduk. Niki seandainya tetap berdiri betul apa? Betul apa? Bahkan nggak ada tempat sujud berdiri boleh. Bahkan seandainya dia kentut batal nggak apa-apa. Tapi kalau Jumat kan harus suci. Kalau Id boleh walaupun tidak suci, batal boleh sah. Tapi yang wajib laki-laki dengan bahasa Arab khutbahnya. Khatibnya laki-laki dengan bahasa Arab rukunnya mawon. Hamdalah, sholawat, salam nih kok wasiat. Isinya boleh wajib. Nah isinya boleh Indonesia. Pertama. Kalau cuma 1 khutbah nggak sah. Harus 2 khutbah. Tidak boleh 1 khutbah kecuali gerhana boleh 1 khutbah ya kalau gerhana. Kalau ini harus 2 khutbah. Materinya kan? Nggih, berhubungan dengan hari raya Kurban, perjuangan Nabi Ibrahim. Takbir pertama disediakan takbir berapa kali? 9 kali. Takbir kedua 7 kali. Dan 7 ya? Dan 9 dan 7. Nggih. Yang pertama 9, yang kedua 7. Nggih. Oh, 7 salat. Misalkan saya sholat sunnah kemudian asar. Nggih. Tiba-tiba ada yang datang dari belakang. Anteng aja gitu berdua aja. Karena orang ini dia ingin dapat jamaah, saya pun ingin dapat jamaah. Selesai saya sholat sunnah, saya balik lagi ikut makmumnya dia, ikut supaya dapat asar. Loh, kok pertama qobliyah kok malih. Qobliyah, saya yang qobliyah, terus ada penumpang dari. Oh, dia duhur. Asar. Terus saya juga pikir, Pak, ini dia berjamaah Lah, asar. apa sudah sholat yang masjidnya? Kok Udah selesai. Sudah. Karena ini Oh. sama-sama lambat orang. boleh. Yang penting berjamaah. Sah tetapi khilaful aula. Oh itu cari gara-gara. Boleh, tapi kurang sempurna. Maksudnya dia gitu aja dijelasin. Tenang. Datang sholat qobliyah dulu. Boleh asar. Baru ini orang masjid sudah selesai berjamaahnya, udah saya kena terlambat datang sholat dulu. Tapi saya sholat sunnah dulu, duduk qobliyah. Sambil nunggu biar dapat jamaah sebentar. Terus orang datang terlambat lagi dan dia pikir saya sudah sholat asar, dia ikut. Loh, nah, saya 2 rakaat saya salam. Ini dia ambil asar kan, otomatis dia ikut asar. Saya balik lagi dari belakang.
Habis dari imam dipikir sholat asar, Oke. padahal qobliyah. Kalau ada hubungannya terlambat kalau qobliyah. Oke, terlambat. Oh nggak ada makmum, nggak ada lagi, cuma berdua doang. Wis mulia. Boleh bukan apa-apa sah. Tapi khilaful aula. Khilaful aula itu apa? Khilaful itu kurang bagus. Kurang. Padahal sebenarnya itu niatnya membantu tadi. Heeh. Menemani. Oh. Iya. Iya. Tapi ini kita langka. Langka lah. Tapi terjadi. Ini tolong dikoreksi ya. Oke. Ini urut-urutan untuk prosesi sholat Idul Adha Iya. yang saya ingat, barangkali banyak yang tidak saya ingat. Yang pertama, setelah itu jamaah dan ngumpul, takbir berganti-ganti terus-menerus. Kemudian udah waktunya mendekati sudah untuk sholat Id dimulai. Iya. Kemudian yang bilang itu mengandalkan takbir, berlanjut dengan aba-aba semacam iqomahnya. Iya. Dan baca usolli sholatan Idul Adha jami'an Rasulullah Solu. selalu sholat itu kesakitan terus naik. Iya. Setelah itu sholat 2 rakaat Iya. tanpa ada, setelah selesai tidak ada doa, tidak, Iya. langsung khotbah di atas. Iya. Iya. Yang kami tanyakan itu tadi sudah saya sampaikan, duduk di antara dua khotbah itu tidak wajib, Iya. boleh langsung berlanjut Boleh. pada khotbah yang kedua langsung berlanjut. Iya. Gak kasih jeda. Jedanya sebentar mawon setelah. Bilangnya Allah yang ini. Nah, ini kok. Baca sholawat 1 kali minimal. Enggak, maksudnya kan harus 2 kali tapi jedanya tidak harus duduk. Yang penting jeda seukuran subhanallah, minimal terendah ya. Terus mulai lagi yang kedua. Nah, mulai lagi walaupun tidak duduk enggak apa-apa. Doa kemudian jabat tangan. Nggih. Yang biasa gitu. Nggih, saged. Doa. Dapat tangan dia masih. Nggih, salaman. Ah. Saya gigi PPKN. Terus ini takbirnya ya terakhir, takbir untuk hari Idul Adha mulai kapan? Maghrib, subuh napa? Nah, namanya napa niku? Senin subuh Arafah. Subuh Arafah sudah mulai takbir, berarti Senin setelah subuh niku udah mulai takbir. Nggih. Yang penting saya masuk subuh niku adzan, berazan terus takbir sambil nunggu qomat. Takbirnya itu setelah adzan apa setelah sholat? Setelah adzan saged, setelah adzan. Sebagai pengganti puji-pujian. Nggih, nah kemudian salat, setelah salat takbir lagi. Ngoten. Ini paling gampang di masyarakat. Praktek langsung. Nggih. Kemudian ada penanya ke saya, apa nih makam-makam ini rata-rata sudah dikapling. Masya Allah. Makam umum. Oh. Bagaimana menurut syariat yang saya tahu, yang saya pahami, ini tidak boleh karena pemakaman umum. Nggih. Kalau pribadi boleh, tapi kalau pemakaman umum itu Nggih. nanti yang ngapling Nggih. orang lain. Memang, nggih, mboten angsal. Sudah mati ya. Mboten angsal niku ngapling Kalau kudan. kita nyiapkan ya nyiapkan kafan, yang dia pensiun itu Nah, nggih. Kafan. apa itu Maisan, Nggih. tapi nggak usah dikasih nama. Pesan boleh pesan. Pesan. Yang pesen dari saya juga bisa. Allah. Bukan maksudnya pesan kuburan. Aku pun yang kini. Pesan tapi tidak, maksudnya pesan kok tapi tidak harus dipenuhi. Seandainya mangke digeni tiyang mboten napa-napa, kan kuburan umum. Kau pun umum kan? Nggih. Kok aku naik meninggal kuburan yang kono mboten mawon. Tempatnya saja. Pesan. Tapi seandainya di endeh mboten napa boleh niku. Kenapa? Di endeh maksudnya tidak harus Orang lain boleh.
Dan memang nggak boleh itu. Di mana kan lokasinya kan? Ini kan kuburan besar. Aku kan yang meninggal kuburan yang gunung. Bukan tempatnya, bukan. Tempatnya terserah. Tempat kaplingnya. Oh, kuburan mereka umum. Iya. Boleh mbak betul apa-apa. Yang penting tidak menunjukkan Bukan tempat bukan ya. Nah, satu tempat itu nggak boleh. Kalau udah pesen diduduk, kalau saya nanti mati tinggal masukkan di mana? Tapi pemakaman umum. Tenang asal, tenang asal. Saya mati di sek. Itu sudah bayar DP. Kecuali kuburan sendiri Ustaz ya. Maksudnya mungkin halaman sencu. Nah, itu Rodi bebas. Iya. Terus ya, jadi takbirin itu mulai subuh Arafah sampai Tasrek itu 5 hari. 5 hari. Kalau yang malam hari raya mulai maghrib full sampai subuh. Kalau yang lainnya setelah sholat sama istilah adzan setelah adzan gantian pujian takbir. Untuk hari nahar itu adakah pahala-pahala khusus yang diberikan kepada orang-orang yang sholat id maupun yang berkorban? Begini wow, pahalanya yang pertama menghidupkan malam dengan takbir, akan dihidupkan hatinya. Yang selainnya mati hatinya akan hidup. Kemudian ketika dia korban pahalanya ini kok pahala korban. Pahala korban. Kalau kita satu keluarga korban satu, nanti anggota keluarga Dapat sunahnya. Sudah gugur kesunahannya, tapi tetap pahalanya hanya yang korban. Tidak boleh korban niat keluarganya 5 orang, tidak di atas nama 1 orang. Dan itu sedekah dari harus di atas namakan 1 orang, tapi pahalanya ngeloberi kesunahannya, ngeloberi apa? Mencakup seluruh 5 orang tadi. Tapi pahalanya tetap 1 orang aja. Pahala korban yang di atas namakan, yang lainnya kena loberane. Barokai. Kesunahannya gugur. Tadi ketakbiran tadi Ustaz. Oke. Setelah subuh terus kan ada ini zuhur sama asar. Nggih, sama nggih, zuhur asar. Menjelang sholat. Jangan sholat. Nggih. Baru setelah maghribnya kan malam takbir. Zuhur, asar, maghrib ke Maghrib full non stop sampai subuh. Takbir. jelas gitu. Takbir itu ada. Nggih. Tapi ini masyarakat mungkin banyak nggak paham kalau takbirnya Senin itu. Nggih. Banyak nggak paham. Itu tahun kita juga itu. Nggih, malah dimulai sing ngerti. Dua minggu yang lalu kita sampai ada jamaah yang Senin besok tak praktek. Itu udah korban itu. Belum, kayak mulai Hari Senin satu. itu udah mulai takbir. Takbir. Iya. Arafah. Nggih. Arafah. Tapi hanya ketika menjelang sholat. Jelang sholat. Fullnya setelah maghrib. Ujian ya. Ganti puji-pujian. Kita praktekkan tidak. Kalau nanti ada Senin tak pada praktek. tasriknya. Khusus sholat. Selesai sholat. Sami seperti setelah ganti pujian dengan setelah sholat. Benar kan ya? Tasnya kita takbir ke tasnya takbir 5 hari takbirnya itu 5 hari. Fullnya hanya Bos. Biasanya itu Pak Imam setelah selesai ngimami itu takbiran terus diikuti oleh jamaah. Nah, nggih ngoten nggih. Saya. Jadi tidak jualan. Nggih. Bismillah. Insyaallah. Bener ya? Oke. Subhanallah.